Langit Abu Dhabi membentang luas dengan cahaya keemasan saat pesawat yang membawa Aisyah mendarat di bandara. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan gejolak di hatinya. Ini adalah pertama kalinya ia meninggalkan tanah air, meninggalkan keluarganya di Indonesia demi mencari kehidupan yang lebih baik. Ia datang dengan harapan bisa mengubah nasib, membantu ayah dan adik-adiknya yang selama ini bergantung padanya. Langkahnya terasa berat saat keluar dari terminal kedatangan. Sebuah papan bertuliskan namanya dipegang oleh seorang pria berpakaian rapi yang segera menghampirinya. "Selamat datang di Abu Dhabi, Aisyah," ucap pria itu dengan senyum formal. "Saya Amir, asisten pribadi keluarga Al-Faruq. Saya yang akan mengantarkan Anda ke rumah mereka." Aisyah mengangguk, sedikit canggung. Ia telah mendengar banyak tentang keluarga Al-Faruq, majikan barunya. Mereka adalah keluarga terpandang, pemilik bisnis besar yang berpengaruh di kota ini. Ia tidak tahu akan seperti apa kehidupannya di rumah itu, namun ia bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Perjalanan menuju rumah keluarga Al-Faruq membawanya melewati jalanan megah, gedung-gedung pencakar langit yang berdiri gagah, dan mobil-mobil mewah yang berlalu lalang. Ia merasa kecil di antara kemewahan itu, namun ia mengingat kembali tujuannya. Ia datang bukan untuk terpesona oleh kehidupan kota besar, tetapi untuk bekerja. Setibanya di kediaman keluarga Al-Faruq, Aisyah disambut oleh seorang wanita paruh baya bernama Madam Laila, nyonya rumah. Wanita itu tampak anggun dengan pakaian tradisional Timur Tengah yang berkelas. "Kami berharap kamu bisa bekerja dengan baik di sini," ucap Madam Laila dengan suara lembut namun tegas. "Kamu akan membantu mengurus rumah tangga. Amir akan memberitahumu tugas-tugas yang harus kamu lakukan." Aisyah mengangguk hormat. "Baik, Madam. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Malam itu, setelah diberi kamar kecil di sudut rumah, Aisyah duduk di tepi ranjangnya, mengeluarkan foto keluarganya dari dalam tas. Ia membelai foto itu dengan jemarinya, teringat senyum ayahnya dan suara adik-adiknya. "Untuk kalian," bisiknya. Hari-hari berikutnya, Aisyah mulai beradaptasi dengan rutinitasnya. Ia bekerja keras, membersihkan rumah, membantu memasak, dan memastikan semuanya berjalan rapi. Meskipun lelah, ia merasa puas karena bisa mengirimkan sebagian besar gajinya ke Indonesia. Namun, di tengah kesibukannya, ia mulai menyadari kehadiran seseorang yang sering memperhatikannya. Tarik, putra bungsu keluarga Al-Faruq. Lelaki itu tampan, dengan sorot mata tajam namun ramah. Tidak seperti anggota keluarga lainnya yang lebih menjaga jarak, Tarik justru kerap berbicara dengannya, bertanya tentang kehidupannya di Indonesia. "Jadi, kamu berasal dari sebuah desa kecil?" tanyanya suatu sore saat mereka tanpa sengaja bertemu di taman rumah. Aisyah mengangguk, merasa sedikit gugup. "Ya, di Jawa Tengah, tempatnya jauh dari kota besar seperti ini." Tarik tersenyum. Kedengarannya damai, pasti menyenangkan bisa tinggal di tempat seperti itu. Aisyah hanya tersenyum kecil. Ia tidak ingin terlalu akrab dengannya. Bagaimanapun juga, ia hanyalah seorang pekerja, sementara Tarik adalah bagian dari keluarga kaya dan terpandang. Namun, entah mengapa, setiap kali ia melihat Tarik, ada sesuatu dalam dirinya yang bergetar. Ia tidak tahu bahwa percakapan kecil itu akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang perlahan-lahan akan mengubah hidupnya di negeri asing ini. Hari-hari berlalu dengan cepat bagi Aisyah. Pekerjaannya di rumah keluarga Al-Faruq semakin terasa rutin, tetapi ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan, kehadiran Tarik. Sejak pertemuan pertama mereka di taman, pemuda itu seringkali muncul di sekitar Aisyah. Tidak dengan cara yang mengganggu, tetapi cukup untuk membuatnya merasa canggung. Setiap kali ia sedang bekerja di taman, menyiram tanaman, atau merapikan meja di teras, Tarik selalu saja ada. Kadang hanya sekadar menyapa, kadang mengajaknya berbincang. Suatu sore, saat Aisyah sedang membawa nampan berisi teh ke ruang tamu,
Tarik melangkah masuk dari luar dengan langkah santai. Ia melihat Aisyah dan tersenyum kecil. "Kamu selalu terlihat sibuk," katanya. Aisyah tersenyum sopan, berusaha tetap profesional. "Itu memang tugas saya, Tuan." Tarik mengernyit, lalu tertawa kecil. "Kamu bisa memanggilku Tarik saja, aku bukan bosmu." Aisyah terdiam sejenak, lalu hanya mengangguk pelan. Ia tidak ingin terlalu akrab, tetapi ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuatnya sulit menjaga jarak. Hari itu, untuk pertama kalinya, mereka berbincang lebih lama. Tarik bertanya tentang kehidupannya di Indonesia, tentang keluarganya, tentang alasan mengapa ia datang jauh-jauh ke Abu Dhabi. "Ayahku sakit," ujar Aisyah lirih, "dan adik-adik masih bersekolah. Aku harus bekerja untuk mereka." Sejak percakapan itu, hubungan mereka menjadi lebih dekat. Tidak ada yang benar-benar berubah secara drastis, tetapi ada kenyamanan dalam interaksi mereka. Tarik bukan lagi sekadar anggota keluarga majikan. Ia mulai terasa seperti teman. Namun, kenyamanan itu juga membawa kebingungan. Aisyah mulai merasa tidak seharusnya ia terlalu dekat dengan Tarik. Ia hanyalah seorang pekerja dan ia tahu batasannya. Suatu malam, saat ia sedang merapikan meja makan setelah jamuan keluarga, Tarik datang menghampirinya lagi. Kali ini, ekspresi wajahnya lebih serius. "Aisyah," panggilnya pelan. Aisyah berhenti, menoleh padanya. "Ya, Tuan." Tarik menghela napas, lalu menatapnya dalam-dalam. "Aku sudah bilang, jangan panggil aku Tuan." Aisyah menunduk sedikit, merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu ada sesuatu dalam sorot mata Tarik yang tidak biasa, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa ingin tahu atau perhatian biasa. "Aku tidak tahu kenapa," lanjut Tarik, "tetapi aku merasa ada sesuatu dalam dirimu yang membuatku ingin lebih mengenalmu." Aisyah menelan ludah, merasa perasaannya semakin bercampur aduk. Ia tidak boleh membiarkan dirinya terlarut dalam situasi ini. "Maaf Tuan, maksudku Tarik," katanya pelan. "Aku hanya bekerja di sini. Tidak seharusnya kita..." Tarik tersenyum tipis, seolah mengerti kebimbangannya. "Aku tahu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menghargai keberadaanmu di sini, dan aku ingin kita tetap bisa berbicara tanpa perlu merasa canggung." Aisyah tidak menjawab. Ia hanya mengangguk perlahan sebelum kembali ke pekerjaannya. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaan ini mulai tumbuh, dan itu bisa menjadi sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sejak percakapan itu, Aisyah semakin menyadari sesuatu yang berusaha ia hindari. Perasaannya terhadap Tarik mulai berkembang. Ia mencoba menyangkalnya. Setiap pagi saat ia bangun, ia mengingat kembali tujuannya datang ke Abu Dhabi. Bukan untuk cinta, bukan untuk kebahagiaan pribadi, tetapi untuk keluarganya. Ayahnya yang sakit, adik-adiknya yang masih bersekolah, dan ibunya yang sudah terlalu lelah menanggung beban seorang diri. Namun, sekeras apapun ia mencoba, ia tidak bisa mengabaikan debaran halus di dadanya setiap kali Tarik muncul. Maka, ia mulai menjaga jarak. Ia menghindari taman ketika Tarik biasa berada di sana. Ia memilih untuk bekerja lebih banyak di dalam rumah, membantu di dapur, atau merapikan ruangan yang bahkan tidak perlu dirapikan. Jika Tarik datang, ia akan segera mencari alasan untuk pergi. Tapi menghindar bukanlah solusi. Suatu sore, ketika Aisyah sedang mencuci gelas di dapur, Tarik muncul di ambang pintu. "Kamu menghindariku," katanya tanpa basa-basi. Aisyah tersentak, tapi ia tetap berusaha fokus pada pekerjaannya. "Saya hanya sibuk, Tarik." "Tidak," Tarik menggeleng. "Ini bukan tentang pekerjaan. Sejak terakhir kali kita berbicara, kamu selalu berusaha menjauh dariku." Aisyah menghela napas. "Aku hanya tidak ingin menimbulkan masalah. Aku bekerja di sini. Kamu bagian dari keluarga ini, kita seharusnya tidak terlalu dekat.
Tarik mendekat selangkah. Kenapa? Apa salahnya berteman? Aisyah menutup keran air lalu menoleh menatapnya. Karena aku takut perasaan ini akan tumbuh menjadi sesuatu yang tidak seharusnya. Aku takut akan lupa siapa diriku dan kenapa aku ada di sini. Tarik terdiam. Ia menatapnya lama, lalu akhirnya mengangguk pelan. Aku mengerti. Aisyah menunggu kata-kata lain yang mungkin keluar dari mulutnya, tapi Tarik hanya berbalik dan pergi. Namun, sejak percakapan itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Aisyah. Ia tidak hanya menghindari Tarik, tetapi juga mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Malam-malamnya ia habiskan dengan merenung di kamarnya. Apakah selama ini ia hanya menjalani hidup tanpa benar-benar merasakannya? Apakah ia hanya menjadi alat bagi keluarganya untuk bertahan hidup tanpa pernah berpikir tentang kebahagiaannya sendiri? Lalu, suatu malam ia menerima panggilan dari ibunya di Indonesia. "Aisyah, kapan kamu pulang?" Suara ibunya terdengar lirih. Aisyah menggigit bibirnya. "Masih lama, Bu. Kontrakku masih berjalan." "Ibu dan adik-adik baik-baik saja?" Hening sejenak. Kemudian ibunya menjawab, "Kami baik, tapi ayahmu semakin lemah. Dokter bilang mungkin tidak akan lama lagi." Jantung Aisyah mencelos. Ia meremas spray tempat tidurnya, berusaha menahan air mata. "Kamu harus pulang sebelum terlambat, Nak." Setelah panggilan itu berakhir, Aisyah menatap langit-langit kamarnya dengan mata berkaca-kaca. "Pulang." Kata itu bergema di kepalanya. Seberapa lama lagi ia harus menunda kebahagiaan keluarganya demi dirinya sendiri? Malam itu, Aisyah membuat keputusan. Ia harus segera kembali ke Indonesia. Tarik mungkin telah menyentuh hatinya, tetapi keluarganya adalah alasan mengapa ia ada di sini. Dan ia tidak akan pernah melupakan itu. Aisyah duduk di tepi ranjangnya, menatap tiket pesawat yang baru saja ia beli. Waktu terasa berjalan lebih cepat sejak ia memutuskan untuk pulang. Segala persiapan sudah hampir selesai, dan hanya tinggal menghitung hari sebelum ia meninggalkan Abu Dhabi, meninggalkan semua yang telah menjadi bagian dari hidupnya, termasuk seseorang yang diam-diam mengisi hatinya. Namun, Aisyah tahu, ia tidak bisa pergi begitu saja tanpa berbicara dengan Tarik. Sore itu, ia menemukan Tarik di taman, tengah menyiram bunga seperti biasa. Hatinya berdebar, tetapi ia berusaha menenangkan diri saat melangkah mendekat. "Tarik," panggilnya pelan. Tarik menoleh, dan sejenak ada cahaya harapan di matanya. Namun, ketika ia melihat ekspresi Aisyah, harapan itu memudar. "Kamu akan pergi," katanya, lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. Aisyah mengangguk. "Aku harus pulang. Ayahku semakin sakit dan keluargaku membutuhkanku." Tarik meletakkan alat penyiramnya dan menghela napas panjang. "Aku mengerti," katanya akhirnya. "Tapi jujur saja, Aisyah, aku berharap kamu akan tinggal lebih lama." Aisyah menunduk, merasakan beratnya kata-kata itu. "Aku juga." Hening mengisi udara di antara mereka. Hanya suara angin yang berembus pelan dan dedaunan yang bergoyang lembut. "Kamu tahu?" Tarik akhirnya berbicara lagi. "Sejak pertama kali kita bertemu, aku selalu merasa ada sesuatu yang berbeda darimu. Kamu bukan hanya seseorang yang bekerja di sini, kamu seseorang yang membuat tempat ini lebih berarti bagiku." Aisyah menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. "Tarik, aku..." Tarik tersenyum kecil, meskipun matanya menyiratkan kesedihan. "Aku tidak akan menahanmu, Aisyah. Aku tahu keluargamu adalah segalanya bagimu, dan aku menghormati itu." Ia mengeluarkan sebuah amplop kecil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Aisyah. "Apa ini?" tanya Aisyah, ragu-ragu menerimanya. "Baca nanti saat kamu sudah sampai di rumah." Aisyah menggenggam amplop itu erat, seakan-akan itu adalah sesuatu yang paling berharga. Ia ingin mengatakan banyak hal, tetapi lidahnya keluh.
Akhirnya Tarik yang melangkah lebih dulu, mendekat dan dengan lembut meraih tangannya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa dimanapun kamu berada, aku akan selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Aisyah tersenyum tipis, meskipun air mata mulai membasahi pipinya. Terima kasih Tarik, untuk segalanya. Malam terakhirnya di Abu Dhabi terasa panjang dan penuh perasaan yang campur aduk. Saat pesawatnya lepas landas keesokan harinya, ia menatap jendela, melihat kota yang telah mengubah hidupnya semakin mengecil di kejauhan. Di dalam pesawat, Aisyah akhirnya membuka amplop dari Tarik. Di dalamnya hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan yang rapi. Jika suatu hari takdir mempertemukan kita lagi, aku harap kamu masih tersenyum seindah yang aku ingat. Aisyah menutup mata, membiarkan air matanya jatuh. Ia tahu ini bukan akhir dari segalanya. Mungkin di suatu tempat dan waktu yang berbeda, takdir akan membawa mereka bertemu kembali. Namun, untuk saat ini, ia harus melangkah maju dengan keyakinan bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Karena cinta bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang melepaskan demi sesuatu yang lebih besar.